Kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan kegiatan pengembangan diri dengan masyarakat yang berbeda dalam kehidupan baik budaya maupun sosial ekonomi, yang tentunya dibumbui dengan pengalaman horor. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang diadakan oleh sekolah saya dan sebagai siswa yang pernah melakukan kegiatan ini. Menurut saya kegiatan ini sangat seru dan melatih pengembangan diri siswa. Kegiatan ini biasanya dilakukan cukup jauh dari daerah yang biasa kita melakukan aktivitas, agar lebih terasa perbedaannya. Dan bukan hanya jauh, tetapi kami juga harus tinggal bersama warga desa selama beberapa hari. Biasanya sekolah sudah mempersiapkan bagaimana dan apa yang akan dilakukan di tempat yang akan kita kunjungi nanti, serta apa saja yang perlu dibawa. Kegiatan ini berlangsung selama 10 hari di sebuah desa di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah. Sebelum hari berangkat tiba, saya melakukan beberapa persiapan seperti baju, obat-obatan, senter, beberapa peralatan mandi dan lain sebagainya. Pada hari keberangkatan, saya dan teman saya kelas 10 lainnya, serta guru pendamping berangkat menggunakan kereta hingga stasiun terdekat, setelah itu menggunakan bus sewaan hingga ke tempat tujuan. Tidak lupa sebelum berangkat saya meminta doa kepada ibu saya agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan aman sampai pulang kembali ke rumah. Singkatnya, tibalah kami dan berkumpul di stasiun Pasar Senen pada malam hari. Perjalanan dari stasiun Pasar Senen hingga stasiun terdekat dari lokasi tujuan kami kurang lebih 7 jam perjalanan. Di perjalanan, saya bersama teman-teman banyak mengabadikan momen dan bercerita satu sama lain tentang apa kira-kira yang akan dilakukan di sana setelah sampai. Pagi hari kami tiba di stasiun tujuan, dan melanjutkan perjalanan menggunakan bus kurang lebih 4 jam. Waktu ini saya gunakan untuk beristirahat karena di kereta semalam saya tidak bisa tidur, mungkin karena terlalu bergairah dan semangat tiba di tempat tujuan. Namanya juga baru pertama kali ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Akhirnya sampailah kami di tempat tujuan, yakni desa yang akan menjadi tempat tinggal saya selama 9 hari ke depan bersama teman-teman. Sebelumnya kami dikumpulkan di sebuah bangunan aula untuk disambut oleh kepala desa, warga desa, dan pendeta setempat. Setelah itu kami mulai dibagi untuk menempati rumah yang sudah diatur oleh guru kami. Setiap rumah 3-4 siswa. Siswa akan tinggal bersama orang tua asuh dan juga keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Di sini kita akan tinggal dan membantu kegiatan masing-masing keluarga dan mengikuti acara-acara yang telah disusun pihak sekolah. Setelah pembagian selesai, kami berjalan bersama orang tua asuh menuju rumah kami masing-masing. Setelah sampai di rumah tujuan, kami membereskan barang-barang bawaan kami dan beristirahat. Di sini saya satu rumah dengan Kerel, Dustin, dan Rul. Kesan pertama kali saya melihat dan masuk ke dalam rumah adalah bersyukur. Rumah saya tempati cukup besar dan jaraknya juga tidak jauh dari rumah teman lainnya. Hanya 2-3 meter. Waktu istirahat yang diberikan, saya gunakan bersama teman satu rumah untuk mengobrol dengan bapak dan ibu asuh di rumah yang kami tempatin ini. Dari obrolan itu, kami jadi tahu apa latar belakang bapak dan ibu, situasi desa ini, dan aktivitas di desa ini. Ternyata banyak warga desa yang satu darah sehingga rumah kakak ataupun adik dari bapak dan ibu asuh saya tidak begitu jauh jaraknya, jadi akan cukup sering saya bermain ke rumah teman dekat saya pada saat waktu luang. Dari cerita bapaknya juga, pada saat ada warga desa yang ingin pindah rumah, maka satu desa akan membantu proses perpindahan rumah tersebut hingga selesai. Begitu erat tali persaudaraan di desa ini. Setelah cukup lama kami mengobrol, ternyata jam sudah menunjukkan jam 6 sore. Langit pun mulai gelap. Saya bersiap untuk mengikuti sesi di gereja untuk beribadah dan briefing untuk kegiatan besok. Saya berangkat bersama ketiga teman saya pada saat itu, dan bertemu dengan teman yang lainnya di gereja. Setelah rangkaian acara selesai di gereja, kami diminta kembali ke rumah masing-masing untuk mengikuti aktivitas yang dilakukan di masing-masing rumah. Sekembalinya, kami mulai menyusun tempat tidur. Setelah kami merapikan tempat tidur, kami menuju lantai bawah untuk mengobrol bersama lagi. Setelah itu kami pun hendak mencoba senter bawaan kami dan kami berdua langsung ke depan rumah. Di saat kami menyenter ke sebelah kanan hanya ada kabut yang terlihat beserta dinginnya malam. Tetapi di saat kami menyenter sebelah kiri,
Kami melihat tetangga kami seorang nenek-nenek yang sedang menjemur malam-malam. Saya langsung teringat dengan pesan dari guru kami. Jika kita melihat warga desa yang sedang melakukan aktivitasnya dan kesulitan, maka kita harus ikut membantu karena memang tugas kami datang dalam kegiatan ini. Tanpa berpikir panjang, kami langsung menuju rumah tetangga kami. Karena rumah di kaki gunung ini tidak semuanya sejajar, maka kami harus turun tangga dan melewati jalan untuk ke rumah tetangga kami. Setelah kami sampai di tempat nenek tadi menjemur baju, nenek tersebut sudah tidak ada, serta ember dan juga tali penggantung baju pun tidak ada. Kami berdua sontak lari kembali ke rumah dan ketakutan. Setelah sampai rumah kami sepakat untuk tidak menceritakan kepada siapapun dulu karena kami berdua masih dalam ketakutan. Singkat cerita, setelah malam itu kami mencoba mencairkan suasana agar tidak takut dan mencoba untuk tidur. Tibalah pagi hari. Saya mulai merasakan pusing yang luar biasa. Badan saya mengalami demam. Selama beberapa hari saya hanya istirahat di kasur. Makan makanan seperti sayur dan juga buah untuk mengembalikan kesehatan saya agar dapat kembali mengikuti rangkaian kegiatan, akan tetapi 3 hari tak kunjung sembuh. Akhirnya wali kelas saya membawa saya ke dokter dan disuntik anti demam serta diberi obat minum untuk bisa sehat lagi. Tidak lupa, pada umumnya, jika mau sembuh harus dikerok. Selain minum obat, kerokan juga menjadi obat yang membantu penyembuhan bagi saya. Saya dikerok oleh ibu asuh sambil bercerita. Di tengah perbincangan saya merasa harus menceritakan kejadian yang saya alami bersama Kerel. Dengan rasa takut saya memberanikan diri untuk bercerita dan saya cukup kaget dengan jawaban ibunya yang berkata, "Memang belum lama, sekitar 3 bulan yang lalu orang tua dari tetangga ibu baru saja meninggal. Anggap saja seperti ucapan selamat datang sama kamu." Saya hanya terdiam sambil menahan rasa sakit kerokan. Jika kalian pernah mengalami kejadian yang serupa, komen di bawah ya untuk berbagi pengalaman. Terima kasih.